Nenek marbot musola selamatkan anak bos konveksi yang akan jadi tumbal pesugihan orang tuanya sendiri. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Hari itu, matahari nyaris tegak lurus di atas kepala. Panas menyengat sampai ubin musola pun ikut terasa hangat di telapak kaki. Tapi Nenek Minah tetap setia mengelap lantai dengan kain pel seadanya. Usianya sudah lebih dari 70, tapi tubuhnya masih kuat. Tangannya lincah, punggungnya sedikit bungkuk, tapi semangatnya tetap seperti dulu. Sejak suaminya meninggal, atau lebih tepatnya menghilang entah kemana puluhan tahun lalu, Nenek Minah mengurus musola Al-Hidayah seorang diri. Membersihkan karpet, mengepel lantai, menyiapkan sajadah. Bahkan kadang-kadang jadi imam sholat jamaah ibu-ibu. Tak ada yang menggaji, tapi ia tak pernah minta upah. Warga kampung bilang, Nenek Minah itu bukan orang sembarangan. Katanya punya kelebihan, bisa lihat yang gaib-gaib. Ada juga yang percaya kalau suaminya dulu bukan orang biasa, tapi jin muslim dari gunung seberang yang dinikahinya dalam mimpi. Nenek Minah tak pernah mengiyakan, tapi juga tak menyangkal. Dia cuma senyum dan bilang, kalau benar ya syukur, kalau enggak ya jangan percaya. Hari itu suasana musola sunyi, hanya suara kipas angin tua yang berdecit pelan. Azan zuhur belum berkumandang. Nenek Minah duduk sebentar, mengambil napas. Tapi tiba-tiba pintu musola terbuka pelan. Seorang perempuan berpakaian rapi, bermake up tipis dan membawa tas mahal masuk bersama seorang anak kecil laki-laki. Langkah mereka pelan. Si anak menunduk. Perempuan itu langsung menyalami Nenek Minah. Assalamualaikum, Nek. Saya Darti. Boleh ikut salat di sini? Nenek Minah membalas salam dan mengangguk. Tentu saja boleh, musola ini untuk siapa saja. Baru setelah keduanya duduk, Nenek Minah sadar. Bu Darti, nama itu familiar. Ia pernah dengar dari warga. Konon, dia janda kaya raya yang punya usaha konveksi. Beberapa bulan lalu, dia pulang kampung. Katanya mau urus sawah warisan. Tapi selama ini jarang kelihatan. Rumahnya di ujung kampung itu besar, tapi selalu tertutup. Anak kecil itu duduk di samping ibunya. Badannya kurus, wajahnya pucat, pandangannya kosong, seperti orang linglung. Nenek Minah merasa ada yang aneh, tapi belum bisa menunjuk di mana letak kejanggalannya. Waktu sholat tiba, mereka pun berdiri. Nenek Minah mengimami, tapi saat baru mulai mengangkat takbir, matanya tak sengaja melirik ke arah Arki, anak itu. Dan saat itulah, bulu kuduk Nenek Minah langsung berdiri. Ada bayangan hitam melingkar di tubuh si anak seperti ular besar, tak berbentuk jelas, tapi bergerak pelan seperti membelit. Lalu terdengar suara, bukan dari telinga, tapi dari dalam pikirannya. Tumbal terakhir sudah datang. Nenek Minah tercekak. Suaranya menggema, berat dan dingin. Dia hampir batal sholat karena kaget, tapi buru-buru menarik napas dan terus lanjut membaca niat dalam hati. Selama sholat, pikirannya tak tenang. Setiap kali rukuk, sujud, ia merasa bayangan hitam itu makin kuat, menghisap energi si bocah. Setelah selesai, Bu Darti mengajak anaknya keluar. Tapi sebelum pergi, Arki menatap Nenek Minah. Pandangannya kosong, bibirnya seperti bergerak, tapi tak bersuara. Tolongin aku, Nek. Nenek Minah terdiam, napasnya tertahan. Tapi Bu Darti sudah menarik tangan anak itu lalu pergi begitu saja tanpa banyak bicara. Setelah mereka keluar, Nenek Minah duduk terdiam di pojok musola. Tangannya gemetar. Ia tahu penglihatannya tadi bukan mimpi. Itu nyata dan itu tanda. Anak itu sedang dalam bahaya. Bukan bahaya biasa, bukan sakit atau kecelakaan, tapi bahaya dari sesuatu yang tak kelihatan oleh mata manusia biasa. Sesuatu yang melibatkan dunia lain. Nenek Minah menutup wajah dengan kedua tangan, berzikir pelan, tapi pikirannya tak tenang. Ia ingat cerita lama tentang orang-orang kaya yang mempertahankan hartanya lewat jalan gaib, pesugihan, tumbal, perjanjian. Dulu, seorang pedagang emas di kampung sebelah pernah ditemukan meninggal mengenaskan. Katanya karena menolak menyerahkan anak perempuannya sebagai tumbal. Seminggu setelah itu, seluruh isi rumahnya terbakar dan jasad anaknya hilang tanpa jejak. Nenek Minah tak ingin itu terjadi lagi, apalagi pada anak sekecil Arki. Tapi siapa yang bakal percaya?
Nenek tua, hidup sendiri, tidur di musola, dibilang punya suami jin. Kalau dia cerita ke warga, bisa-bisa dikira gila. Bahkan bisa dituduh memfitnah orang baik-baik seperti Bu Darti dan anaknya yang pengusaha sukses. Tapi diam juga bukan pilihan. Nenek Minah berdiri perlahan, mengambil segelas air putih dan membaca doa. Ia tahu malam ini ia harus bertanya pada suaminya, jin yang pernah bersumpah akan menolong jika ia menghadapi bahaya besar. Karena apa yang ia lihat tadi bukan sekedar bayangan, itu peringatan. Malam itu, udara kampung terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berdesir masuk lewat celah-celah kayu musola. Lampu bohlam tua bergoyang pelan, cahayanya kuning remang-remang. Di pojok ruangan, Nenek Minah duduk bersila di atas sajadah. Tasbih melingkar di tangannya. Sudah jadi kebiasaan, setiap malam sebelum tidur, ia berzikir sambil menunggu kantuk datang. Tapi kali ini ada yang berbeda. Sejak kejadian siang tadi, pikirannya tidak tenang. Bayangan Arki yang dibelit sesuatu yang hitam masih terbayang di benaknya. Tumbal terakhir sudah datang. Suara itu masih jelas terdengar di kepalanya. Dan sekarang, setelah sholat Isya, ia berdoa dalam hati. Kalau memang aku bisa nolong, kasih aku petunjuk ya Allah. Tak lama kemudian, kantuk mulai datang. Nenek Minah merebahkan tubuhnya di atas tikar pandan. Tak sampai 10 menit, matanya tertutup, ia tertidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi. Ia berdiri di tengah lapangan kosong. Langit di atasnya gelap, tapi tanah di bawahnya terang. Dari kejauhan, sosok tinggi berjubah putih berjalan mendekat. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya serius. "Kasan," bisik Nenek Minah pelan. Sosok itu adalah suaminya. Jin muslim yang dulu menolong dan menikahinya lewat mimpi. Sudah puluhan tahun ia tak muncul, tapi malam ini ia datang. "Nenek, anak itu sudah ditandai," kata Kasan dengan suara dalam. Ayahnya menyerahkan darah dagingnya sendiri untuk kelanggengan usaha. Malam bulan mati berikutnya, tumbalnya akan diambil. Nenek Minah tercekat. "Arki?" Kasan mengangguk. "Kalau tidak dicegah, dia tidak akan selamat. Tapi kamu harus hati-hati. Mereka bukan orang biasa." "Siapa mereka?" "Anak manusia yang lupa batas, yang menukar berkah dengan darah." Setelah itu, semuanya gelap. Nenek Minah terbangun dengan napas ngos-ngosan. Badannya basah oleh keringat. Lampu musola masih menyala. Angin dari luar makin dingin, tapi jantungnya berdetak cepat. Ia tahu itu bukan mimpi biasa, itu peringatan. Besok paginya, setelah subuh, Nenek Minah tidak langsung tidur lagi seperti biasanya. Ia duduk di serambi musola, menatap jalan setapak yang mulai ramai oleh ibu-ibu pergi ke pasar. Pikirannya kacau. Ia tahu Arki dalam bahaya, tapi ia belum tahu harus mulai dari mana. Ia butuh tahu lebih banyak soal keluarga Bu Darti dan anaknya, Teddy. Kebetulan lewatlah Bu Murni, tetangga dekat rumah Bu Darti yang suka cerita macam-macam. "Nek Minah nggak tidur lagi, hebat bener." Nenek Minah tersenyum. Lalu sambil pura-pura santai bertanya, "Bu Murni, itu rumah Bu Darti sekarang sering rame ya? Ada siapa aja sih di situ?" Bu Murni langsung semangat. "Ya ampun Nek, sejak anaknya si Teddy itu pulang dari Jakarta 3 hari lalu, rumah itu rame terus. Tapi seremnya, Teddy itu kalau malam suka keluar masuk mobil, jam 2, jam 3, kadang ke arah hutan Nek." "Hutan yang mana?" "Yang arah kebun karet belakang desa. Dulu kan ada dukun tua tinggal di situ, yang konon bisa bikin orang kaya mendadak. Tapi katanya udah mati."
atau ngilang, gak jelas. Nenek Minah langsung diam. Pikirannya menyambung. Ia ingat 3 tahun lalu ada isu soal seseorang dari Jakarta yang pulang kampung diam-diam dan datang ke dukun di pinggir hutan. Saat itu banyak warga yang mendadak mimpi buruk bareng. Lihat ular, suara tangisan, dan bayangan hitam di pekarangan. Bisa jadi Teddy itu orangnya. Hari menjelang siang, Nenek Minah memutuskan berjalan ke belakang pasar, menemui Pak Usman, penjaga kebun karet yang dulu juga sempat jadi tukang bersih rumah Bu Darti waktu rumah itu masih kosong. "Pak Usman, saya mau tanya boleh?" Pak Usman mengangguk sopan. "Apa ya, Nek?" "Dulu, waktu Teddy sering pulang ke kampung, dia suka ke arah hutan belakang ya?" Pak Usman sempat melirik kiri kanan, lalu mendekat. "Shh, iya Nek, tapi saya nggak pernah berani ikut. Dulu saya cuman antar sampai batas jalan tanah, habis itu dia jalan sendiri. Kalau saya tungguin, dia bisa 2 jam baru balik." "Dia ke rumah siapa?" "Ngaku sih ke rumah orang pintar, tapi orangnya aneh. Rumahnya kecil, tapi isinya bau kemenyan sama ayam hitam. Saya sekali ngintip, ada suara orang nangis dari bawah lantai." Nenek Minah menahan napas. Semuanya mulai jelas. Teddy kemungkinan besar sudah membuat perjanjian gaib sejak lama. Dan sekarang tumbalnya akan diambil. Arki. Malamnya, Nenek Minah tak bisa tidur. Ia duduk di atas sajadah, menyalakan dupa wangi dan membaca doa-doa pelindung. Ia ingin bicara lagi dengan Kasan, tapi jin itu tak muncul malam ini. Ia tahu, kali ini ia harus bertindak sendiri dulu. Ia membuka sebuah kotak kayu tua. Di dalamnya ada raja, kain putih bertulisan Arab, dan segumpal akar bajakah yang dulu diberikan Kasan saat pertama kali muncul dalam mimpi. "Kalau kamu merasa ragu, pegang ini dan kebenaran akan muncul satu persatu." Nenek Minah mencium benda itu pelan. Hatinya bergetar. Ia belum tahu apa yang akan ia hadapi, tapi ia yakin waktu mereka untuk menyelamatkan Arki tidak banyak. Sudah 2 hari sejak mimpi itu, tapi wajah Arki terus terbayang dalam benak Nenek Minah. Setiap kali ia mencoba tidur, suara bisikan yang sama muncul lagi. Tumbal terakhir sudah dekat. Pagi itu Nenek Minah duduk di serambi musola sambil memegang rajah tua peninggalan suaminya. Ia tahu waktunya semakin sempit. Jika benar malam bulan mati adalah saat tumbal diambil, maka hanya tinggal beberapa hari lagi. Ia lalu mengambil keputusan, harus memastikan sendiri. Harus lihat dengan mata kepala sendiri apakah dugaan ini benar. Karena tanpa bukti, semua hanya akan dianggap cerita kosong dari nenek-nenek tua yang katanya bersuamikan jin. Siangnya, Nenek Minah berjalan perlahan ke arah ujung kampung. Di sana berdiri rumah tua milik keluarga Bu Darti. Rumah besar, dindingnya dari tembok tebal, catnya sudah mengelupas. Konon, rumah itu dibangun sejak zaman kakeknya Teddy, tapi sudah lama tak ditempati. Paling-paling Bu Darti hanya sesekali mampir untuk lihat kondisi. Saat melewati rumah tetangga dekatnya, Nenek Minah bertemu dengan Bok Sri, ibu-ibu tua yang suka duduk di teras sambil menjemur keripik. "Bok, rumah Bu Darti kosong ya?" tanya Nenek Minah dengan nada hati-hati. "Loh, iya Nek, udah lama nggak ada yang nginap di situ. Kunci rumah masih dititip di saya, buat jaga-jaga," katanya. Nenek Minah menatap dalam. "Boleh nggak saya masuk bentar? Mau lihat-lihat aja. Siapa tahu masih ada air di dalam. Bisa buat bersihin sajadah musola." Bok Sri langsung mengangguk dan mengambilkan kunci. "Beneran cuma sebentar ya Nek? Soalnya saya sendiri juga udah lama nggak berani masuk. Kadang dengar suara orang nangis malam-malam dari arah rumah itu, padahal kosong." Dengan kunci di tangan, Nenek Minah mendorong pelan pintu kayu rumah besar itu. Derit engselnya terdengar serak, dan bau apek langsung menyeruak. Rumah itu gelap, tirai jendela tertutup semua. Nenek Minah menyalakan senter kecil dari sakunya, lalu melangkah masuk.
Ruang tamu kosong, hanya ada kursi kayu dan satu lemari tua berdebu. Tapi saat ia menelusuri lorong menuju ruang belakang, hawa dingin tiba-tiba menyergap. Udara di sana seperti berubah. Di salah satu kamar kecil, ia menemukan pintu yang hanya ditutup kain. Saat ia mengangkat kain itu, ruangan di dalamnya sangat aneh. Dindingnya dipenuhi tulisan-tulisan hitam yang seperti huruf Arab tapi terbalik dan tak terbaca. Di sudut ruangan, ada mangkuk bekas kemenyan, tali tambang pendek seperti bekas ikatan, dan sebuah boneka lusuh. Nenek Minah memungut boneka itu. Tangannya gemetar. Boneka itu punya wajah Arki. Lebih mengerikannya lagi, bagian kepalanya disumpal rambut hitam. Asli, manusia. Nenek Minah hampir melempar boneka itu karena jijik. Tapi ia kuatkan hati. Ia tahu ini adalah bagian dari ritual, media tumbal, simbol untuk menandai korban. Dan boneka ini adalah bukti paling jelas kalau Arki memang sedang dijadikan tumbal. Ia merapal ayat kursi pelan. Tangannya menyentuh dinding, meraba jejak-jejak asap yang membekas seperti bekas pembakaran kemenyan. Semuanya makin jelas. Keluarga itu terlibat pesugihan. Tiba-tiba, terdengar suara gesekan dari bawah teja. Nenek Minah memutar tubuhnya. Senter diarahkan ke arah suara itu. Seekor ular besar, hitam legam, tubuhnya berkilau seperti dilumuri oli, muncul perlahan dari balik tirai di pojok ruangan. Lidahnya menjulur cepat, matanya menyala merah. Nenek Minah mundur selangkah, tapi ular itu terus maju, mendesis keras. Allahu Akbar. Ia segera membaca ayat kursi dengan lantang. Nafasnya cepat, tapi bacaannya tidak putus. Tangannya mengangkat rajah dari suaminya dan diarahkan ke ular itu. Ular itu berhenti sejenak. Matanya berkedip, lalu tubuhnya mulai bergetar hebat. Dan dalam hitungan detik, ular itu berubah jadi asap hitam tebal, menghilang begitu saja di udara. Ruangan menjadi hening kembali. Tapi dada Nenek Minah masih bergemuruh. Ia bersyukur masih selamat. Tapi sekarang ia makin yakin ritual ini bukan main-main, bukan sekedar kemenyan dan boneka. Sudah ada penjaga gaib di rumah ini. Ular itu bukan binatang biasa. Itu perwujudan dari jin yang menjaga perjanjian pesugihan. Setelah memastikan tak ada benda berbahaya lain, Nenek Minah segera keluar dari rumah tua itu. Ia mengunci kembali pintunya dan mengembalikan kunci ke Mbok Sri. "Wah, Nek, kelamaan. Saya sempat kepikiran, ada apa Hasin di dalam?" Tanya Mbok Sri penasaran. "Nggak ada apa-apa, cuma gelap dan pengap, banyak debu," jawab Nenek Minah singkat. Ia tidak ingin bicara apa-apa dulu, belum saatnya. Sampai di musola, ia langsung membakar dupa pelindung dan membersihkan diri. Malam itu, ia tidak tidur. Ia menunggu, berjaga, sambil terus membaca doa. Ia tahu pertarungan belum dimulai, tapi ia sudah pegang satu hal yang penting, bukti. Dan kalau sampai Budarti atau Teddy berani memulai ritual lagi, Nenek Minah sudah siap. Pagi itu, langit mendung. Nenek Minah duduk lama di serambi rumahnya sambil menatap musola kecil di seberang jalan. Di benaknya, wajah Arki terbayang terus. Bayangan hitam yang membelit tubuh anak itu saat sholat, boneka yang disumpal rambut, sisa kemenyan, dan tali bekas ritual yang ia temukan malam kemarin, semuanya membentuk satu kesimpulan yang mengerikan. Anak itu tumbal, dan keluarganya tahu, gumamnya lirih. Setelah menimbang-nimbang, akhirnya ia memutuskan sesuatu yang selama ini ia hindari, menghadapi Budarti langsung. Ia tahu resikonya. Bisa jadi diusir, dimaki, atau bahkan dilaporkan ke warga. Tapi kalau diam saja, nyawa Arki bisa melayang. Budarti tampak terkejut saat melihat Nenek Minah datang ke rumah besar itu. Biasanya mereka hanya saling sapa saat di musola atau saat belanja di warung. Tapi kali ini, tatapan Nenek Minah penuh ketegasan. "Nek, ada apa ya?" tanya Budarti gugup. "Aku mau bicara, Bu, tapi jangan marah dulu."
kata Nenek Minah duduk di kursi rotan teras tanpa diminta. Suasana mendadak canggung. Bu Darti duduk di seberangnya, tangan gemetar memegang gelas teh. Aku tahu soal rumah itu, Bu, dan apa yang kalian lakukan di dalamnya. Bu Darti langsung kaget. Napasnya terhenti sejenak, matanya melotot. Tapi Nenek Minah tak memberi jeda. Aku lihat boneka itu, Bu, yang wajahnya mirip Arki. Aku lihat tali bekas ritual, kemenyan, dan aku lihat ular hitam muncul begitu aku mau keluar. Tapi alhamdulillah, aku masih dilindungi. "Nek, jangan asal ngomong," seru Bu Darti, berdiri dengan wajah merah padam. "Itu rumah lama, jarang dipakai." Nenek Minah tetap tenang. Ia menatap mata Bu Darti dalam-dalam. "Aku ngerti, Bu. Tapi Arki anak kecil. Dia belum ngerti apa-apa. Aku juga punya cucu. Aku tahu gimana rasanya sayang anak." Tiba-tiba mata Bu Darti mulai basah. "Aku nggak tahu, Nek. Aku kira tumbalnya hewan, ayam atau kambing. Aku nggak tahu." Nenek Minah terdiam. "Aku dikasih tahu Teddy, suamiku. Dia bilang semua ini demi bisnis konveksi kita tetap jalan. Dulu waktu mulai pesugihan itu, dia bilang tumbalnya cuma kembang dan ayam hitam. Tapi sejak omset konveksi turun dan banyak saingan, dia berubah. Dia bilang kalau mau semua kembali lancar, harus ada darah keluarga, harus dari keturunan sendiri." Nenek Minah memejamkan mata. Perutnya terasa mual mendengar pengakuan itu. "Kenapa nggak Ibu larang dia?" tanya Nenek Minah pelan. "Saya coba, Nek, tapi dia keras. Katanya perjanjian sudah dibuat, nggak bisa ditarik. Arki pilihan terakhir, dia sendiri yang bilang." "Lah, Arki cucumu. Masa tega?" "Aku nggak tega, Nek. Tapi aku juga nggak tahu harus gimana. Aku cuma ibu rumah tangga. Aku nggak ngerti cara lawan pesugihan." Nenek Minah menarik nafas panjang. Ia bisa merasakan ketakutan dan kebingungan Bu Darti. Tapi tetap saja, diam berarti membiarkan kejahatan terjadi. "Bu, anak itu belum terlambat diselamatkan, tapi harus sekarang. Harus ada yang berani lawan Teddy, lawan jin pesuginya itu." Bu Darti menggeleng. "Teddy sudah nggak kayak dulu, Nek. Dia sering bicara sendiri. Matanya suka kosong. Kadang marah tanpa sebab. Aku takut. Takut dia bukan cuma suami lagi, tapi juga udah jadi alat jin itu." Diam sejenak, hanya suara jam dinding yang terdengar. "Arki sekarang di mana?" tanya Nenek Minah serius. "Masih sekolah, tapi Teddy udah bilang minggu depan mau ritual penebusan. Aku nggak ngerti maksudnya apa, tapi aku takut itu waktunya." Nenek Minah berdiri. "Saya akan bantu, tapi ibu juga harus ikut. Jangan biarkan anak itu diserahkan begitu saja." "Aku mau, Nek. Tapi aku nggak tahu harus ngapain. Aku takut Teddy nyakitin aku. Kadang dia sudah aneh. Pernah dorong aku waktu aku tanya soal jin itu. Aku takut." Nenek Minah menatap Bu Darti dengan tegas. "Kita bisa minta tolong Ustadz Rahmat. Dia paham soal beginian. Tapi ibu harus jujur, harus berani. Nggak bisa separuh-separuh." Bu Darti mengangguk perlahan. "Tolong aku, Nek. Aku mau Arki selamat. Aku rela semua harta ini hilang, asalkan anak itu nggak jadi korban." Malamnya Nenek Minah sholat tahajud lama. Ia duduk lama setelah sholat, membaca wirid dan doa-doa peninggalan almarhum suaminya. Sesekali ia menatap pintu belakang rumah, khawatir ada yang mengikuti dari dunia lain. Ia tahu malam-malam ke depan akan berat. Teddy jelas sudah terikat kuat dengan pesugihan itu. Dan para jin yang ikut serta tidak akan tinggal diam kalau rencana mereka digagalkan. Tapi ia juga tahu satu hal. Selama manusia masih punya tekad dan doa,
jin sekuat apapun tetap bisa dilawan. Tanggal 15, malam Jumat Kliwon. Langit mendung, tapi udara terasa panas menusuk. Di dalam rumah kontrakan Budarti, suasana terasa aneh sejak sore. Arki mendadak diam, matanya sering melirik ke arah belakang rumah, seolah ada yang mengawasinya. Budarti mencoba menenangkan, tapi anak itu malah mengigau saat tidur siang. "Jangan bawa aku ke sana, Ma. Gelap panas." Sore menjelang maghrib, Teddy datang. Wajahnya tenang, senyum tipis di bibirnya, tapi matanya tampak kosong. Ia bilang ke Budarti mau ajak Arki menginap di rumah neneknya di pinggir hutan. Alasannya, biar Arki dapat udara segar, jauh dari polusi kota. "Cuma semalam, besok pagi pulang," kata Teddy sambil elus kepala Arki. Budarti sebenarnya curiga, tapi ia juga takut. Ia tahu ada yang tak beres, apalagi setelah pengakuan beberapa malam lalu ke Nenek Minah. Ia sempat ingin menolak, tapi mulutnya terasa berat, seperti dikunci. Akhirnya, dengan berat hati, Budarti mengizinkan. Arki dibawa naik mobil sedan tua milik Teddy. Budarti cuma bisa berdiri di teras, tangan gemetar, dada sesak. Ia ingin teriak, tapi suara seakan tenggelam dalam kerongkongan. Sementara itu, Nenek Minah duduk sendirian di dalam musola kecil dengan sehelai mukena kusut dan tasbih di tangan. Sejak pada maghrib, ia sudah merasa tak tenang. Mimpi siang tadi terlalu jelas untuk diabaikan. Dalam mimpi itu, ia melihat Arki digotong ke sebuah rumah tua. Di tengah ruangan, Arki terbaring. Di sekelilingnya ada lilin, bunga 7 rupa, dan kendi berisi darah ayam. Di langit-langit, bayangan hitam melingkar seperti asap yang hidup. Dan di sudut ruangan berdiri sosok Teddy dengan tatapan kosong, membaca mantra sambil menggenggam boneka dari rambut manusia. Nenek Minah terbangun dengan keringat dingin. Ia langsung ambil air wudhu dan sholat 2 rakaat. Selesai sholat, ia duduk merenung. "Kalau aku diam aja, anak itu bakal mati." Ia segera ke rumah Budarti. Perempuan itu masih di teras, duduk lemas sambil menatap jalan kosong. "Budarti, Arki harus diselamatkan malam ini juga," kata Nenek Minah tegas. Budarti menoleh dengan mata merah. "Saya tahu, Nek, tapi saya nggak tahu harus gimana. Badan saya ini rasanya lemas terus. Setiap saya mau melawan, suara di kepala saya bilang, 'Diam, ini untuk kebaikan semua.' Saya takut, Nek." Nenek Minah menggenggam tangannya. "Kalau ibu nggak bisa, biar saya yang mimpin. Tapi kita butuh bantuan orang lain." Tak butuh waktu lama, Nenek Minah memanggil 3 orang warga yang ia percayai. Pak Dul, Marno, dan Rini. Mereka bertiga adalah orang yang pernah ia bantu dulu saat keluarga mereka diganggu hal gaib. Mereka naik mobil sewaan menuju arah rumah tua di pinggir hutan yang pernah digunakan kakek Teddy dulu sebagai gudang. Rumah itu sudah lama kosong, tak ada aliran listrik, tapi masih berdiri. Perjalanan sekitar 40 menit dan langit mulai gelap pekat, awan tebal menggantung, jalanan tanah licin menuju rumah itu. Begitu sampai, suasana sudah tidak wajar. Angin diam, tapi dedaunan bergoyang sendiri. Di dalam rumah tua itu, Teddy tengah duduk bersila. Di hadapannya Arki sudah tergelantang, tangan dan kaki diikat dengan kain kafan. Matanya tertutup, wajahnya pucat. Di sekelilingnya, lilin menyala, asap kemenyan memepul tebal, dan di tengah ruangan ada kendi berisi darah ayam hitam. Teddy membaca mantra dengan bahasa yang tidak bisa dipahami. Lidahnya seperti dipandu sesuatu. Di dinding, beberapa gambar kuno menempel, gambar makhluk hitam besar dengan tanduk dan gigi runcing. Bayangan mulai muncul dari langit-langit. Bentuknya seperti asap, tapi pekat dan hidup. Ia berputar-putar seperti menunggu aba-aba. Teddy membuka matanya. "Ambil, ini darahku, ini darah keturunanku. Ambil dan biarkan usahaku hidup." Tiba-tiba, brak. Pintu didobrak, Nenek Minah masuk paling depan, langsung membaca ayat kursi dengan suara keras.
Bu Darti menjerit melihat Arki. Pak Dul dan Marnol langsung maju menarik tubuh Teddy yang seperti kesurupan. Bayangan hitam di langit-langit mengeluarkan suara mengerang, lalu berputar cepat turun ke arah tubuh Arki. Rini menjerit, "Neh, itu mau ambil anaknya." Nenek Minah menunduk, menggergam sesuatu dari dalam kantong bajunya. Sebuah cincin besar batu hitam. Ia mencium cincin itu lalu meletakkannya di lantai, tepat di hadapan Arki. "Datanglah, Mas." Angin berhembus keras. Lampu minyak padam semua, dan dari arah pintu belakang muncul cahaya kecil. Perlahan-lahan membentuk sesosok bayangan laki-laki berjubah putih, berjenggot, dengan tatapan tenang. Itulah jin suami Nenek Minah. Jin muslim yang dulu menolongnya saat melawan makhluk pesugihan belasan tahun lalu. Pertarungan tak terlihat dimulai. Bayangan hitam langsung menerjang ke arah jin itu. Tapi sosok putih itu mengangkat tangan, lalu membacakan kalimat, "La haula wa la quwata illa billah." Bayangan hitam melengking, tubuhnya mengecil, lalu terpecah jadi asap yang terbang ke langit-langit dan hilang seketika. Teddy menjerit keras, tubuhnya menggeliat, lalu pingsan. Arki pun sadar, menangis keras. "Mah, tolong." Bu Darti langsung memeluk anaknya. "Maafkan Mama, Nak, maaf." Malam itu berakhir dengan Bu Darti membawa Arki pulang. Teddy dibopong ke mobil, masih belum sadar sepenuhnya. Semua benda ritual ditinggalkan dan rumah tua itu ditutup rapat. Nenek Minah menyiram bagian depan rumah dengan air yang sudah ia doakan. Sebelum pulang, Nenek Minah menatap ke langit. Perjanjian itu belum sepenuhnya selesai, tapi Arki malam ini selamat. Pagi itu mendung. Kabut masih menyelimuti pepohonan di pinggir desa. Suasana di rumah Bu Darti terasa sepi. Arki tidur di pangkuan ibunya, tubuhnya masih lemas, bekas luka tali masih tampak di pergelangan tangannya. Semalaman dia tak sadarkan diri setelah kejadian di rumah tua itu. Nenek Minah duduk di kursi rotan, membaca tasbih pelan-pelan. Beberapa warga yang semalam ikut menyelamatkan Arki masih duduk di ruang tamu. Semuanya masih syok. Tak ada yang menyangka Teddy bisa segelap itu hatinya. "Tadi kemana, Nek?" tanya Pak Karno, seorang warga yang ikut membantu tadi malam. Nenek Minah menggeleng pelan. "Dia kabur pas tadi subuh. Waktu saya keluar cari udara, saya lihat pintu belakang udah kebuka. Jejak kakinya menuju arah hutan." Pak Karno menelan ludah. "Berarti dia lari ke hutan? Atau dia diambil sama jin yang kemarin?" gumam Bu Darti lirih, matanya sembab. Nenek Minah menatap wanita itu, lalu berdiri dan menghampirinya. Ia pegang tangan Bu Darti erat-erat. "Bu, anak ibu udah selamat. Udah, cukup. Sekarang tinggal ibu yang harus mulai hidup baru." Bu Darti hanya mengangguk pelan, tapi hatinya penuh luka. Suaminya sendiri tega menumbalkan darah dagingnya. Dan sekarang dia hilang entah kemana. Kabar tentang kejadian semalam cepat menyebar ke seluruh desa. Banyak yang gak percaya, tapi ada juga yang merasa memang sudah curiga dari dulu. "Makanya, jangan gampang percaya sama yang kelihatannya sukses mendadak," kata Bu Murni saat kumpul di warung. "Benar, rumah Teddy itu baru direnovasi tahun lalu, katanya proyek lancar. Tapi uangnya dari mana?" sambung Pak Juari sambil menyeruput kopi. Di sisi lain, Nenek Minah jadi semakin dihormati warga. Tapi dia tetap seperti biasa. Tiap pagi jalan kaki ke kebun kecilnya di belakang rumah. Sesekali masih ke musola bantu bersih-bersih. Tak sedikit warga yang datang minta nasihat. "Yang nyelamatin Arki itu bukan saya loh. Saya cuma disuruh ngingetin lewat mimpi. Allah yang nyelamatin," katanya suatu siang waktu ngobrol sama beberapa ibu-ibu. Bu Darti mulai sering datang ke musola. Ia memakai kerudung tipis, membawa Arki ikut mengaji. Di wajahnya tampak penyesalan yang dalam. Ia juga sempat menjual sebagian bisnisnya di kota. Katanya, "Saya capek hidup di atas ketakutan." Kini mereka tinggal di rumah kecil peninggalan orang tuanya di desa. Hidup sederhana, tapi jauh lebih tenang. Arki juga mulai pulih. Ia sering main sama anak-anak tetangga, meskipun kadang masih suka kaget kalau malam hari.
Beberapa minggu setelah kejadian itu, warga menemukan sesuatu di pinggir hutan. Pak Darto, pencari kayu, melihat bekas pembakaran kecil. Di situ ada baju sobek, seperti baju yang biasa dipakai Teddy. Di sampingnya ada sepasang sandal jepit dan ikat pinggang kulit. Ada bekas darah kering di tanah, tapi nggak ada mayatnya, lapor Pak Darto ke kepala desa. Warga ramai-ramai datang ke lokasi. Mereka lihat sendiri bekas darahnya masih menempel di rerumputan, tapi tubuh Teddy benar-benar tak ditemukan. Apa jangan-jangan dia bunuh diri? Bisik salah satu warga. Bisa jadi, atau bisa juga dia diambil sama jin itu karena gagal nyerahin tumbal, timpal yang lain. Akhirnya kepala desa mengumumkan bahwa Teddy dinyatakan hilang. Tidak ditemukan jasad atau tanda-tanda keberadaannya sampai berminggu-minggu. Tak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi setelah ia melarikan diri dari rumah tua itu. Di rumah Nenek Minah, malam-malam masih sering terdengar suara zikir. Ia rajin berdoa, terutama untuk Arki dan keluarganya. Saya yakin Teddy itu sebenarnya sayang sama anaknya. Cuma dia ketutupan sama ambisi dan bisikan setan, ucapnya ke Bu Darti suatu malam. Bu Darti menunduk, menahan air mata. Saya juga percaya, Nek. Tapi sekarang saya cuma pingin Arki tumbuh jadi anak baik. Saya nggak mau lagi ngoyak dunia sampai lupa akhirat. Arki duduk di samping ibunya, menggambar di buku tulis. Ia menggambar masjid kecil, ada langit dan bintang-bintang. Di atas menara, ia tulis nama Allah dengan huruf besar-besar. Anak itu memang belum sepenuhnya paham apa yang terjadi. Tapi sejak malam itu, ia jadi lebih sering berdoa sendiri sebelum tidur. Waktu terus berjalan. Nama Teddy perlahan-lahan menghilang dari perbincangan warga. Tapi rumah tua di pinggir hutan itu tetap dibiarkan kosong. Tak ada yang berani mendekat. Konon, sesekali warga yang lewat malam-malam mendengar suara tangis laki dari dalam. "Aku nggak tega, aku nggak mau." Begitu kata suara itu. Samar dan pelan. Tapi siapa yang berani memastikan? Bahkan kepala desa pun melarang warga untuk terlalu dekat. "Biarin aja, jangan utak-atik yang udah nggak bisa dibenerin," katanya. Pada akhirnya, semua kembali ke sederhanaan. Bu Darti membuka usaha kecil-kecilan di desa. Ia jualan kue dan makanan ringan. Hasilnya tak seberapa, tapi cukup untuk hidup. Arki juga tumbuh jadi anak manis. Ia rajin ke musola dan ikut TPA. Kadang masih suka nanya soal ayahnya, tapi Bu Darti cuma menjawab pelan. "Ayahmu sedang jauh, tapi Allah selalu dekat sama kita." Dan Nenek Minah tetap seperti dulu. Warga menyayanginya, tapi ia tak pernah minta balasan. Setiap orang yang datang kepadanya selalu diberi nasihat yang sama. "Hati-hati sama keinginanmu. Jangan sampai salah jalan cuma karena pingin cepet kaya. Yang begitu mah nggak ada berkahnya." Dan kata-kata itu lama-lama jadi pegangan banyak warga. Cerita ini mengingatkan kita bahwa jalan pintas menuju kekayaan seringkali berujung pada kehancuran. Perjanjian dengan jin atau kekuatan gaib bukan hanya melanggar ajaran agama, tapi juga merenggut kebahagiaan yang sesungguhnya. Teddy mungkin berniat ingin membahagiakan keluarganya, tapi caranya salah. Ia lebih percaya pada makhluk daripada Sang Pencipta. Sementara itu, kebaikan dan ketulusan hati seperti yang ditunjukkan Nenek Minah bisa jadi cahaya di saat gelap. Ia tak mengharapkan apa-apa, tapi justru jadi penyelamat. Dari cerita ini, kita belajar, harta bisa dicari, tapi keimanan dan keluarga tak bisa diganti.